Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rina Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 11 DPR RI mendorong Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara membantu pemulihan ekonomi Provinsi Bali akibat dampak pandemi COVID-19 melalui program penyaluran KUR dan subsidi bunga kepada pelaku usaha dan UMKM. Ditemui usai kunjungan spesifik ke Provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Eriko Sotarduga mengatakan, penyaluran KUR kepada pelaku UMKM menjadi penopang utama sektor pariwisata. Diharapkan mampu membangkitkan kembali perekonomian di Bali. Sedangkan subsidi bunga dipastikan mampu menurunkan kredit macet di kalangan UMKM. Ya, nah ini perlu kesinambungan, ini perlu sinergi, ini perlu kebersamaan untuk kita bisa memulihkan perekonomian Bali. Karena Bali ini adalah tempat yang istimewa, tempat yang memberikan kita juga seperti kita kembali ke tempat kita asal dan kita akan memulai aktivitas kita kembali pada pekerjaan berikutnya. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Ahmad Hatari menilai program pemulihan ekonomi nasional terus didorong untuk membantu masyarakat produktif serta memulihkan dan membangkitkan UMKM, mengingat peranan UMKM yang sangat besar bagi perekonomian. Tetapi Komisi 11 itu mengharapkan kepada OJK untuk terus turun ke lapangan, memang tahu ini. Jadi jangan hanya diberikan pengamanan tetapi tidak mengecek lagi. Nah, jangan sampai tidak mengecek, ternyata pengamanan itu sudah bolong. Artinya tidak efektif. Dan ternyata memang tidak efektif tentang relaksasi itu. Dari Provinsi Bali, Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI mendorong pihak kepolisian netral dan tidak memihak siapapun calon kepala daerah, serta memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan sejak masa kampanye hingga waktu pemilihan suara. Pada kunjungan kerja spesifik Komisi 3 DPR RI ke Markas Polisi Daerah Kendari, Sulawesi Tenggara, pimpinan tim kunjungan kerja spesifik, Pangeran Hairul Saleh berharap agar kepolisian, khususnya kepolisian daerah Kendari, dapat bersikap netral dan tidak berpihak pada calon kepala daerah manapun. Diharapkan sesuai dengan instruksi Pak Kapolri bahwa polisi harus netral, tidak berpihak kepada siapapun calon kepala daerahnya. Nah, yang menggembirakan dan kita sangat apresiasi, tadi Kapolda menjelaskan hingga sekarang ada 6 oknum kepolisian yang sudah ditindak karena tidak netral dalam pilkada. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menambahkan, dirinya mengapresiasi kesigapan para kepolisian yang dapat mempersiapkan segala kebutuhan pengamanan untuk proses pilkada. Mulai dari pengamanan daerah Sulawesi Tenggara yang merupakan daerah rawan konflik horizontal dan juga menjaga ketertiban dan kedisiplinan masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan pada masa pemungutan suara, penghitungan suara, bahkan hingga pelantikan kepala daerah terpilih nanti. Tapi pada saat ini kita bisa melihat bagaimana teman-teman Polda bisa bekerja dalam keheningan. Bagaimana demokrasinya tampak selalu hadir, meriah gegap gempita, tapi penegakan hukumnya jalan. Saat ini Polda tidak. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR RI menilai perlunya merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia atau UU Lansia, karena dinilai banyak pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan paradigma zaman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, proyeksi penduduk lansia akan terus meningkat dari 10% di tahun 2020 ke angka 16,5% pada tahun 2035 mendatang. Anggota Komisi 8 DPR RI Kesuma Kelakan menilai, Undang-Undang Lansia perlu direvisi karena banyak paradigma tentang lansia yang saat ini sudah tidak relevan lagi. Isi-isi pasal itu sudah nggak relevan dan perlu ada penambahan. Ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam revisi Undang-Undang Kesejahteraan Lansia ini. Pertama, menyangkut tentang usia. Kalau dulu yang disebut lansia mulai usia 60. Nah, ini harus kita akan bahas layak yang disebut lansia itu usia berapa.
Sementara itu, Jeffrey Romdoni menilai masyarakat masih melihat lansia sebagai penduduk yang tidak produktif. Jeffrey berpendapat ada banyak ruang untuk memberdayakan lansia yang masih produktif, sehingga di masa tua mereka masih tetap berkontribusi dan beraktivitas meskipun terbatas. Dalam hal ini tentunya kami mendorong juga supaya yang usia lanjut itu tetap untuk diberdayakan. Kami di sini melihat juga ada beberapa contoh di negara lain melakukan hal tersebut. Karena justru penyakit itu berdatangan ketika memang tidak diberdayakan. Mustaqim dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 11 DPR RI, apresiasi penerimaan Bea Cukai Bali setelah jeda berikut ini. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi penerimaan Bea Cukai Bali di tengah pertumbuhan ekonomi yang minus pada triwulan 3 2020. Ditemui saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi 11 DPR RI ke Provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengapresiasi penerimaan Bea Cukai Bali karena di saat penerimaan bea cukai di daerah lain mengalami defisit akibat pandemi COVID-19. Penerimaan Kanwil Bea Cukai Bali hingga November 2020 justru telah melampaui target. Amir menjelaskan surplus penerimaan Bea Cukai Bali diantaranya berasal dari pelayanan ekspor produk UMKM ke beberapa negara. Ini menjadi kondisi real yang terjadi saat ini. Tapi dari sisi positifnya kita juga melihat ternyata dengan kondisi COVID yang ada ini, Kanwil Bea Cukai Bali malah bisa mencetak penerimaan surplus, dan saya kira ini sesuatu yang sangat kita appreciate karena hampir seluruh daerah yang kita datangi mungkin satu-satunya yang bisa surplus dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Amir Uskara mengapresiasi upaya Kanwil Bea Cukai Bali dalam menggerakkan potensi yang dimiliki dengan mendorong UMKM yang ada di Provinsi Bali. Kemudian kedua, dari sisi internal sendiri, Bea Cukai Bali ternyata menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki karena mungkin di bandara mereka tidak terlalu sibuk sehingga bergerak ke masyarakat untuk mendorong UMKM sehingga UMKM yang ada di sini ini bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi income buat Bea Cukai. Dari Provinsi Bali, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI menyayangkan masih banyaknya produk hortikultura impor yang beredar di pasaran. Mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, terutama produk hortikultura. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Ketua Komisi 4 DPR RI menganggap hal tersebut semakin mencekik kehidupan para petani sayur mayur di Indonesia. Ia juga menegaskan perlunya transparansi dari Kementerian Pertanian terkait data impor yang ada di Indonesia dan meminta Kementerian Pertanian untuk tidak menutup mata atas praktik impor sayur mayur tersebut. Karena ya itu tadi maunya saya, jangan belit-belit dong. Ayo kita tingkatkan hortikultura Indonesia. Masa contohnya tiba-tiba wortel boleh impor. Ini kan nggak benar. Ya kan? Dan itu kan waktu kita tahu pemainannya ada 6 PT yang dapat cuma 3 PT. Sudin menambahkan perlu adanya sinergitas antara kementerian terkait diantaranya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti praktik impor yang masih bebas di sektor perdagangan hortikultura. Selain itu, ia juga mengingatkan jajaran Dirjen di dalam Kementerian Pertanian untuk lebih kompak dan menyamakan persepsi. Ya, kita akan kuatkan nanti. Kalau perlu undang-undangnya kita revisi. Saya juga akan minta izin pimpinan DPR untuk mengundang Kementerian Perdagangan rapat bersama. Karena selalu bicaranya seolah-olah yang salah tuh perdagangan, bukan pertanian. Jangankan antar kementerian, Dirjen Hortikultura sama Badan Karantina aja nggak nyambung. Ila dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami.
Komisi 4 DPR RI menegaskan pembangunan Taman Nasional Komodo harus sesuai prinsip konservasi alam, sehingga tidak mengganggu habitat asli komodo. Ditemui di sela RDPU dengan akademisi, LSM, dan masyarakat adat Komodo di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, anggota Komisi 4 DPR RI Yohanis Franciscus Lema mengatakan, Komisi 4 DPR RI menggali informasi dari masyarakat, pelaku pariwisata, pelaku konservasi, terkait dampak pembangunan infrastruktur di Taman Nasional Komodo. Komisi 4 DPR RI menginginkan data komprehensif sebelum memberikan rekomendasi terhadap Kementerian LHK, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pariwisata. Nah, karena itu ketika bicara soal pariwisata, ada 3 kata kunci penting atau aspek penting yang harus bisa berjalan secara seimbang. Yang pertama aspek ekologis, itu menyangkut pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Yang kedua adalah aspek sosiologis, menyangkut yang tadi saya katakan adalah community-based tourism. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Reni Astuti menambahkan, setelah tinjauan lapangan ke Taman Nasional Komodo, Komisi 4 menilai pembangunan yang dilakukan Kementerian LHK dan PUPR tetap memperhatikan ekosistem dan menjaga habitat komodo. Habitat komodo ini sendiri, termasuk jadi tadi di ruang rapat juga beberapa LSM sudah memberikan data-data bahwa sebetulnya kan arus wisatawan ini kan sudah terjadi dari sekian tahun yang lalu, dan ini memang mempengaruhi perilaku komodo itu sendiri. Dari Senayan, Jakarta, Amita dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI melalui Komisi 11 soroti penyertaan modal negara yang alami kenaikan cukup signifikan sebesar 98% dari yang sudah disepakati bersama Komisi 11. Ditemui usai rapat dengar pendapat bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta Direksi Penerima PMN di Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen belum lama ini, anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati berpendapat, kenaikan pemberian PMN kepada 9 BUMN yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Kementerian Keuangan untuk membahas tentang arah kebijakan pemberian PMN kepada 9 BUMN. Ini sebetulnya pembahasan yang sudah cukup lama dan kita memang mengkritisi beberapa aspek ya dari PMN kepada 9 BUMN. Yang pertama tadi memang ada kenaikan ya, ada kenaikan yang itu ditentukan oleh pemerintah sendiri. Selain itu, Anies juga meminta pemerintah untuk tidak semerta-merta mengucurkan aliran dana PMN kepada BUMN yang performanya tidak baik. Menurut Anies, pemerintah harus lakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap 9 BUMN penerima PMN agar tujuan aliran dana PMN yang telah dikucurkan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. BUMN ini kita minta yang diberikan PMN itu ada evaluasi begitu, karena tujuan untuk BUMN kan untuk mendukung kinerja. Nah kemudian kalau ini tidak tercapai sementara PMN dikucurkan terus, kan ini sangat tidak baik begitu. Panji dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.